wireless dan DHCP server. Jadi, wireless itu adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio, seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja dari wireless ini yaitu adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Lalu, router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi ke kabel internet dan terhubung ke komputer penerima. Macam-macam keamanan wireless, yaitu ada WPA PSK. Access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Lalu WEP, metode autentifikasi yang menggunakan kunci yang dimasukkan ke silent maupun access point. Dan yang terakhir WPA, metode pengamanan ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya yaitu WEP. Lalu yang kedua yaitu DHCP adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Adapun cara kerja dari DHCP server yaitu DHCP discover, selain meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP IP server. Lalu ada DHCP IP over. DHCP IP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke silent. Lalu selain memilih penawaran DHCP IP server dan kembali melakukan broadcast. DHCP IP server yang menang memberikan konfigurasi nomor IP. Berikut adalah simulasi ataupun praktikum dari wireless dan DHCP server. Jadi ini adalah lanjutan dari project yang kemarin. Langsung saja di sini saya akan menambahkan switch. Setelah itu saya akan menyambungkannya dengan menggunakan kabel otomatis ke router. Lalu setelah itu di router, lalu ke config, kita pilih sampai seternya 10. Ini kita hidupkan portnya. Lalu kita akan mengisi IP configuration dan juga IP address-nya. IP configuration yang saya pakai yaitu 192.168.2.1. Lalu IP address-nya yaitu pakai yang 25. Jika sudah, di sini saya akan melakukan implementasi wireless. Nah, jadi di sini kita akan membutuhkan yang namanya access point. Dibutuhkan 2 access point. Jadi yang satu access point itu buat HP atau smartphone, yang satunya lagi buat laptop. Lalu saya akan menghubungkan masing-masing access point dengan switch dengan menggunakan kabel otomatis. Kenapa membutuhkan 2 access point? Karena yang access point 1 dan 2 ini nanti berbeda. Access point yang 1 ini nanti akan kita setting tanpa password, sedangkan access point yang kedua ini nanti ada passwordnya atau WPA 2 PSK. Nah, di sini saya akan mengatur yang access point 1 di config lalu pada port 1. Nah, di sini ada yang namanya SSID. SSID itu kurang lebih seperti nama dari sebuah jaringan atau hotspot. Di sini akan saya namai HP1. Karena tidak akan diberikan password, maka dibiarkan saja disable. Lalu selanjutnya ke access point yang kedua di config dan port 1. Nah, di sini kita ubah namanya access point 2 atau HP2. Nah, karena membutuhkan password, jadi kita setting WPA 2 PSK. Di sini passwordnya 1 sampai 8 biar lebih mudah. Lalu berikutnya saya akan menambahkan beberapa device yang terhubung ke access point.
Untuk akses point ke-1 saya memilih yang smartphone. Lalu yang untuk AP kedua atau akses point kedua itu saya menggunakan laptop. Lalu di sini untuk menyambungkan akses point dengan smartphone, kita pergi ke config lalu wireless. Di sini kita ubah SSID-nya menjadi AP1. Dan untuk disable-nya tetap disable. Lalu berikutnya yang di laptop. Nah, di sini dia defaultnya yaitu LAN. Maka kita ubah menjadi wireless dengan cara kita matikan dulu. Lalu kita copot dan kita ganti modulnya menjadi VPC 300M. Lalu setelah itu kita hidupkan lagi. Berikutnya kita ke config lalu wireless. Nah, sebenarnya di sini juga bisa diatur secara manual, yaitu menggunakan seperti yang tadi ya, SSID-nya dirubah menjadi AP2, lalu kita pilih WPA2 PSK, lalu masukkan password yaitu 123456778. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan cara lain, cara yang lebih gampang, yaitu kita pergi ke desktop, lalu memilih yang PC wireless. Nah, lalu pilih yang connect. Nah, di sini kita refresh saja, yaitu menunggu refresh, lalu kita pilih yang AP2, lalu connect. Lalu di sini diminta untuk memasukkan passwordnya yang tadi 1 sampai 8. Lalu kita connect saja. Dan di sini dapat dilihat bahwasanya laptop dengan akses point yang kedua ini sudah terhubung. Nah, jadi untuk yang wireless praktikumnya ini sudah selesai. Lalu berikutnya kita lanjut ke yang DCP-HP server. Jadi di sini saya akan menambahkan sebuah server. Lalu server ini akan saya ganti namanya menjadi DHCP server ya. Lalu setelah itu DHCP ini akan kita hubungkan ke switch. Setelah itu kita akan mengatur DHCP servernya ke desktop, lalu IP configuration. Untuk IP dari DHCP server ini saya menggunakan 192.168.2.2 karena 2.1-nya sudah kepakai. Lalu berikutnya untuk default gateway-nya yaitu 192.168.2.1 dan untuk DNS servernya sama kayak kemarin yaitu 33.33.33.1. Nah, setelah itu untuk mengatur DHCP-nya kita pergi ke service. Di sini kita pilih yang DHCP. Nah, di sini interface-nya kita on-kan dulu. Lalu untuk default gateway-nya yaitu yang 192.168.2.1. Untuk yang DNS servernya yang kayak tadi 33.33.33.1. Lalu di sini akan kita atur yaitu start IP-nya. Di sini saya menggunakan angka 3 mulai dari nomor 3, lalu untuk yang maksimum number-nya kita pakai 10 aja. Setelah itu kita save. Lalu setelah itu langsung saja kita cek yang di smartphone-nya terlebih dahulu. Kita pergi ke desktop lalu IP configuration. Nah, di sini untuk IP address-nya udah ada ya. Tapi di sini kita ubah lagi ke static karena belum dapat default gateway-nya. Lalu ke DHCP lagi dan sudah ada default gateway-nya. Lalu yang berikutnya kita cek yang di laptop, desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini untuk IP address sama default gateway-nya udah ada. Berarti DHCP ini sudah berhasil kita terapkan. Di sini saya akan melakukan pengujian dengan mengirimkan pesan dari laptop menuju ke smartphone. Di sini sukses. Lalu dari smartphone ke laptop pastinya sukses juga. Lalu kita coba lagi dari laptop ke PC 7 dengan pastinya melewati ke router 2. Apakah bisa? Oh, nggak bisa, gagal karena pada router 1 itu belum kita setting RIP-nya, dan jadi kita tambahkan lagi networknya yaitu
192.168.2.0, lalu kita add. Lalu kita coba lagi dari laptop ke PC 7. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita coba lagi dari smartphone ke PC 7. Nah, udah berhasil juga. Jadi selesai juga untuk simulasi dari DCP HP server. Cukup sekian sedikit presentasi dan juga simulasi yang telah saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.